Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majnah. Guys, kali ini kita akan membahas Bu DJ ya guys ya. Yang dimana kita tahu Ibu DJ, anak jenderal ya guys ya, itu adalah teman YouTuber Nusantara, teman kita semua guys. Tapi di sini Ibu DJ itu sampai membongkar guys ya. Ini bisa diartikan ya luar biasa guys. Soalnya apa? Ibu DJ dulu kan memang mantan HTI guys ya. Tapi beliau sampai keluar. Dari video ini kita akan tahu dalang dibalik isu ijazah palsu yang terus mereka gaungkan itu fix ya guys ya. Antek asing ada. Dan intinya dari para kadrun itu ya satu guys, ingin menghidupkan kembali FPI dan HTI. Apakah kalian tega? Apakah kalian ikhlas negara kita diobok-obok oleh kaum HTI dan FPI? Tolong untuk para kadrun, anak abah khususnya ya guys ya, tolong jawab ini gitu. Dan saya mulai kayak nggak srek nih, kalau begini saya nggak bisa ini, saya harus, akhirnya saya mundur pelan-pelan, saya keluar dari grup. Di grup pun sebelum saya keluar dari grup HTI dan FPI itu, saya tuh udah berseling berdebat kalau saya tangkap gitu ya. Kan nggak mungkin dong mereka ngomong ke saya ini sini ini, emang saya siapa, kan saya bukan yang terpresentasikan yang nampak itu misi mereka itu memang ingin menguasai Indonesia. Menguasai Indonesia. Kalian tahu sendiri guys ya, para habaib ya guys ya, pernah menyebut, wahai kalian orang Indonesia, kalian itu kami adalah majikan kalian. Itu guys. Tapi anehnya kok didukung ya guys ya, kan somplak guys ya. Jadi mereka itu mendapatkan kucuran dana itu memang tujuannya hanya untuk Indonesia ini agar tidak dipimpin oleh orang-orang yang tidak pro asing gitu. Tetap mencengkram Indonesia dengan mudah. Tapi sayangnya mereka ketemu Jokowi ini menghambat langkah-langkah FPI dan HTI. Betul itu guys. Kenapa saya bilang betul guys? Kalian pernah tidak melihat sosok presiden selain Pak D. Jokowi yang berani membubarkan HTI dan FPI? Tidak ada guys. Jadi untuk para kadrun yang bilang katanya, tuh Pak Jokowi habis purna tugas saja dihujat karena dosa-dosa dasmu itu dosa-dosa. Ini gara-gara Pak D. Jokowi itu membubarkan FPI dan HTI guys. Di zamannya SBY, terus di zamannya yang lainnya itu tidak ada yang berani, apalagi Mak Banteng ya guys ya, lah pengecut Mak Banteng itu ya. Untuk menerbitkan Pancasila saja belum berani ya guys ya, apalagi untuk membubarkan ini guys, para HTI. Tapi Pak D. Jokowi bisa itu. Makanya sampai saat ini Pak D. Jokowi terus dihujat. Ya tapi tenang Bung, kalian menghujat Pak D. Jokowi, YouTuber Nusantara lah yang akan melawan kalian semua. Tapi Pak Jokowi malah bilang antek asing. Nah, itu ya strategi mereka. Padahal mereka juga justru mereka yang memulai gitu. Betul. Dan yang mendukung mereka bukan dari Cina, yang mendukung Pak Jokowi dari Cina. Yang mendukung mereka dari Eropa. Makanya mereka bilang antek Cina. Karena memang Eropa dengan Cina juga kan perang dagangnya cukup sengit ya. Nah, dan kenapa Pak Jokowi membubarkan? Karena selama Pak Jokowi melawan orang asing ini terhambat juga oleh mereka. Karena mereka setiap Pak Jokowi ingin membuat sesuatu, ngerebut blok rokan misalkan, mereka tuh ntar ada demo ini gulingkan Jokowi. Ingat nggak? 2015 Pak Jokowi mau digulingkan, itu Pak Jokowi ingin merebut blok mana? Nah, itu. Nah, ketika ormas mereka dibubarkan, double ormas ini dibubarkan. Mereka ini muncul dendam yang teramat sangat. Karena apa? Pertama, kucuran dana tidak ada lagi.
Ketika mereka bubar, otomatis berhenti kucuran dananya. Ketika kucuran dana berhenti itu, apakah mereka ada hasrat untuk mencari sumber dana yang baru lagi? Yang jelas mereka punya kucuran dana dari mana-mana. Mungkin dari sini berhenti, tapi yang di sini masih membiayai. Kan kita nggak bisa sebut namanya ya, maksudnya masih membiayai. Ya akhirnya apa? Karena mereka dibubarkan, mereka berupaya untuk bikin lagi organisasi baru. Makanya teman-teman harus tahu nih, ada organisasi baru namanya FPI. Tapi 2 kali mereka bikin organisasi ditolak oleh Kemenkumham. FPI, bukan Front Pembela Islam, tapi bukan, tapi berubah. Front Persatuan Islam itu yang pertama ditolak. Akhirnya mereka ubah Front Persaudaraan Islam. Dan sampai sekarang belum ada legalitasnya. Berarti paling muncul di permukaan itu apa? Ijazah palsu. Ijazah palsu. Itu salah satu proyek besar yang harus mereka tuntaskan. Karena apa? Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan, maka otomatis Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi, membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dianggap gugur. Narasi mereka bahwa mereka mencintai Prabowo itu bullshit itu. Bener itu guys ya. Kita lihat rekam jejaknya si Rizal Fadilah dan juga Kurnia guys ya. Nanti ada guys ya. Bahwa mereka terus ingin memastikan ataupun ingin ijazah Pak D. Jokowi dan skripsinya itu palsu. Supaya apa? Agar kebijakan-kebijakan Pak D. Jokowi yang dulu sampai pembubaran FPI dan HTI itu tidak sah itu guys. Bahaya banget orang ini guys ya. Akhirnya terkuak juga kenapa mereka ngotot menyerang satu orang saja, itu Pak Jokowi. Ya teman-teman, saya jujur saya tidak tega ya teman-teman ya, kalau bangsa ini ya diadu domba oleh orang-orang. Dengerin ya. Tuh. Berjuang Joko Widodo palsu. Semua kebijakannya palsu. Tuh, presiden palsu. Kalian tahu ini orangnya siapa? Kalian tahu orangnya siapa? Kalian Google sendiri ya, ini ya. Orangnya dari mana ya? Kalau proyek ijazah palsu ini sukses, jadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan. Dengarkan maka ini, otomatis dengarkan. Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi, membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dianggap gugur. Kalau gugur berarti mereka ingin bergerak lagi tubuh. Jujur ya, ketika saya mendengar ini ya, sebenarnya dari Mbak yang satu itu adalah seorang mantan FPI dan HTI ya. Dan ketika saya mendengar secara tuntas, nanti next saya akan bikin video yang Mbak yang tadi itu ya, yang panjang teman-teman. Ini jujur hati saya itu bergejolak. Ya, saya nggak rela ya teman-teman, saya nggak rela bangsaku diobrak-abrik orang-orang seperti ini. Bukan hanya Anda Bang yang tidak rela, saya pun tidak rela guys ya. Makanya YouTuber Nusantara itu muncul guys ya. Karena apa ya? Gara-gara para kadrun ini guys ya, yang selalu membuat berita hoax setiap hari guys. Itu bayangkan loh, YouTuber Nusantara setiap hari pula menangkal semua kebusukan, kebohongan para kadrun pemecah belah bangsa ini guys ya. Jujur saya nggak rela. Pertanyaannya adalah apakah kamu rela? Kamu rela? Hah? Jujur saya nggak rela teman-teman. Ya, oke? Saya nggak rela, jujur ya. Kalau kita lihat di video-video, di debat-debat di TV-TV, kalian perhatikan ya. Khususnya contohnya apakah itu di TV-nya Aiman, apakah itu LSI, apalah namanya itu ya. Oke? Perhatikan, kalian perhatikan betul ya. Dari Aiman, ketika orang ya, saya nggak menuduh teman-teman ya, tapi kalian perhatikan aja ya. Ketika Aiman itu mengundang orang itu aja, Roy Suryo, si Rismon, dan si Tifa, dan pokoknya keliling-keliling. Pernah nggak mereka mengundang contohnya UGM? Pernah nggak? Tak pernah. Ya tidak berani guys, tidak berani. Karena apa? Kalau mengundang UGM ya membunuh dirinya sendiri ya guys ya. Jadi kalian itu nggak usah pusing-pusing ya guys ya.
wah ini siapa Aiman ataupun iNews tidak berani mengundang UGM gitu, nggak penting, nggak perlu guys, nggak perlu dijawab, itu sudah jelas. Kalau misal iNews itu mengundang Aiman, ya mati kutu guys, para kadrun itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kan kita lihat sendiri rekam jejaknya Aiman itu seperti apa ya guys ya, sama iNews lah khususnya. Itu mereka anak abah semua guys ya. Itu anak abah semua, sama ILC itu guys. Tahu saya ya, tak pernah mengenai ijazah. Kenapa? Karena pasti udah tahu kan, yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi itu adalah UGM. Nggak bisa dia berkutik. Ya, jadi kenapa dia nggak mengundang UGM? Ya otomatis kalau udah diundang UGM, ya udah end dong. Ya kan? Pasti ada sesuatu yang disampaikan oleh pihak UGM. Benar nggak? Jujur, saya nggak tahu ya teman-teman. Saya jujur aja, darah saya mendidih loh teman-teman. Ya, darah saya mendidih melihat orang-orang seperti ini. Ya, apalagi saat ini bangsa kita sedang tidak baik-baik aja. Dan jujur, mereka ini, pingin banget membuat bangsa ini tidak baik-baik aja. Teman-teman, apakah kalian masih saja mau membiarkan? Apakah kalian mau, teman-teman, bangsa kita ini digituin, gitu ya kan? Masih maukah kalian mendukung mereka seperti ini? Jujur saya nggak mau teman-teman, ya. Karena kalian secara logika saja, secara sadar dan waras saja, perhatikanlah. Ketika mereka berdebat di TV-TV, emosi terus yang keluar. Pokoknya saya yang menang, kamu yang kalah. Pokoknya kamu salah, saya yang menang. Ya, lihat Roy Suryo, Rismo dan segala macam gitu ya kan. Mereka tetap kokoh aja, kekeh aja, ya kan. Nah, teman-teman, ayo kita berdoa buat bangsa ini teman-teman ya. Saya sih percaya, siapapun imanmu apapun ya, saya sangat percaya teman-teman ya. Kalau mereka bilang mereka beriman, saya sangat percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak sesuai dengan iman mereka. Ya, tidak sesuai. Saya percaya itu, tidak ada satu iman pun di muka bumi ini yang ingin melakukan namanya seperti itu atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, saya jujur geram teman-teman, saya jujur geram ya. Kalau kalian sayang dengan bangsa ini, ayo ya, sebarkan video ini dan kabarkan sesuatu yang baik. Ayo kita ajak semua bangsa Indonesia ini, seluruh kelompok dari masyarakat ini, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan apa yang mereka perjuangkan, ya. Dan kita menghalau semua apapun yang mereka inginkan atas bangsa ini, ya. Itu tidak baik, tidak bagus teman-teman. Ya, saya jujur aja, saya nggak tega loh. Darah saya mendidih teman-teman melihat mereka ini, ya, jujur, ya. Menurut kamu sih gimana teman-teman ya? Menurut kamu gimana? Yang terhormat kepada mantan presiden kita Bapak Joko Widodo. Pak, saya sebagai pendukung Bapak, saya sebagai barisan Bapak di 2 periode hingga saat ini saya masih bersama Bapak dan tentunya bersama Bapak Presiden Prabowo. Pak, saya mohon banget Pak, Pak. Kalau misalnya nanti ada yang menangis seperti yang sudah terjadi di video nih yang lagi viral, yang mewek-mewek, yang nangis-nangis, apakah Pak Jokowi ikhlas untuk dia masuk penjara? Pak, udah Pak, tetap jalanin sesuai dengan laporan Bapak. Biarkan itu kepolisian yang mengambil alih semua. Sudah Pak, nggak usah didengerin Pak, karena drama-drama semakin banyak mendekati mereka akan menjadi tersangka. Ya Pak, saya mohon banget Pak, nggak usah didengerin drama-drama itu, tetap berjalan sesuai dengan apa yang kepolisian lakukan dan pasal-pasal dan undang-undang yang sebentar lagi mereka akan jadi tersangka. Saya mohon Pak, tutup pintu Pak, nggak usah buka media sosial ya Pak ya. Terima kasih Pak Jokowi, merdeka. Aduh guys, ini ya, ini dari Mbak ini malah saya makin bergejolak ya guys ya. Maksudnya bergejolak ingin menemui Pak D. Jokowi guys. Apakah saya ikut saja guys ya bersama teman-teman YouTuber Nusantara ke rumah Pak D. Jokowi? Tapi kalau saya lihat dari perkataan Mbak ini ya guys ya, memang saya harus ikut ya guys ya. Dari video ini hati saya tergerak juga guys ya. Ingin cepat-cepat ikut pergi ke Solo, yaitu agar bukan menanyakan guys ini ya, bukan menanyakan, tapi mendesak. Ngapunten Pak D. Jokowi, saya
ingin mendesak Bapak agar tidak terpengaruh omongan apapun yang diucapkan oleh para kadrun itu guys. Entah itu Roy Panci, entah itu Tipeng, dan lain sebagainya. Sudah Pak, lanjutkan terus. Bila perlu, tambah pasal yang banyak. Karena kami sebagai rakyat Indonesia sudah cukup muak dengan semua ini ya guys ya. Muak semuak-muaknya ini guys. Pada Roy Panci dan kawan-kawan. Sejelek-jeleknya Pak D. Jokowi guys ya. Yang namanya manusia guys ya. Tidak ada yang sempurna. Pasti ada kesalahannya. Makanya saya bilang, sejelek-jeleknya Pak D. Jokowi. Tapi lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Mohon sekali lagi Pak D. Jokowi, lanjutkan. Jangan sampai terpengaruh, apalagi memaafkan para kadrun itu. Saya mohon dengan sangat, semoga ide saya, gagasan saya, desakan saya besok dikabulkan oleh Pak D. Jokowi. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.